Pernah nggak sih kalian dengar kata folklore dan yang kepikiran langsung museum debuan atau candi-candi tua peninggalan zaman dulu? Atau mungkin dongeng-dongeng mistis yang diceritain kakek nenek kita di kampung? Kalau iya, wajar sih, tapi mari kita hancurin ilusi itu sekarang juga. Gimana kalau aku bilang, folklore itu bukan cuma sisa-sisa masa lalu yang udah ngebatu, nyatanya folklore itu adalah gosip jalanan yang baru aja kamu dengar pagi ini, lelucon receh mahasiswa di kampus, sampai resep rahasia sambal buatan ibu kamu di rumah. Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas soal pengertian folklore dan jenis-jenis folklore yang ada di Indonesia. Kita nggak akan belajar sejarah mati ya, kita justru bakal ngebahas ilmu tentang diri kita sendiri, sebuah sains hidup tentang siapa kita, gimana cara kita berekspresi, dan apa yang sebenarnya bikin masyarakat kita ini bersatu. Siap-siap aja, karena abis ini cara kalian melihat rutinitas sehari-hari bakal berubah drastis. Biar nggak nyasar dalam perjalanan ngebongkar identitas budaya kita ini, kita bakal dipandu sama karya monumental dari Bapak Folklore Indonesia Modern, yaitu Prof. Dr. James Dananjaja. Buku ikoniknya yang berjudul Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain ini, judulnya aja udah provokatif banget kan? Beliau ini ibaratnya sosok yang ngebuka mata akademisi di Indonesia, ngasih tahu kalau folklore itu ternyata luas banget, dinamis, dan benar-benar hidup bergemuruh di sekitar kita setiap detiknya. Nah, sebelum langkah lebih jauh, kita harus lurusin satu miskonsepsi gede nih. Zaman kolonial dulu, sarjana-sarjana Belanda mandang folklore itu sempit banget. Mereka mikir folklore itu cuma tradisi milik petani miskin di pedesaan, yang, maaf, dianggap primitif. Padahal pandangan modern dari Prof. Dananjaya ini benar-benar ngedobrak batasan itu. Di dunia modern sekarang, kelompok folk alias masyarakat itu bisa siapa aja. Mulai dari mahasiswa urban, abang-abang asongan, sampai eksekutif muda di gedung pencakar langit. Selama mereka punya ciri khas yang sama dan ada tradisi yang diwariskan, nah mereka adalah kelompok folk. Oke, jadi sebenarnya apa sih definisi pastinya? Secara esensial, folklore itu adalah kebudayaan hidup dari sebuah kolektif. Syarat utamanya gampang tapi krusial, dia harus disebarin dan diwarisin secara turun-temurun, minimal banget ngelewatin 2 generasi. Dan yang paling penting, diwarisinnya itu lewat lisan atau ditiru langsung. Makanya sering banget kita nggak tahu siapa sih pencipta awalnya. Folklore itu ibarat proyeksi paling jujur dari emosi manusia, cara kita mewariskan identitas tanpa harus nulis itu di buku teks resmi. Terus, ada apa aja sih jenisnya? Berdasarkan klasifikasi ahli folklore Jan Harald Brunvand, semua tradisi kita yang super kaya ini bisa dipetain ke dalam 3 kategori utama. Folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. 3 pilar ini bakal jadi peta jalan kita hari ini. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, folklore lisan atau verbal folklore. Sesuai namanya, ini adalah tradisi yang 100% diwarisin lewat kata-kata yang diucapin dari mulut ke mulut. Spektrumnya luas banget loh, mulai dari logat bahasa daerah kamu, julukan lucu buat temen, teka-teki, puisi rakyat, sampai cerita-cerita panjang. Ini bener-bener bentuk paling murni dari tradisi lisan. Contoh nyatanya nih, coba perhatiin peribahasa Sunda kuno ini. Ngaur uyah kasagara. Secara harfiah, artinya menaburkan garam ke lautan. Coba bayangin, betapa puitis tapi juga praktisnya kalimat ini buat ngegambarin tindakan yang sia-sia, atau ngebantu orang yang sebenarnya udah nggak butuh bantuan. Cuma pakai 5 kata, tapi leluhur kita sukses mewariskan kecerdasan sosial yang tajam banget. Tapi tunggu dulu, poin krusialnya di sini adalah, folklore lisan itu nggak cuma pepatah usang yang bikin ngantuk. Folklore itu aktif banget merekam kondisi zaman. Coba deh, dengerin sajak protes dari era pendudukan ini. Pagupon Oma Hedara, urip di bawah Jepang menjadikan sengsara. Asli, ini adalah bukti nyata gimana rakyat biasa pakai rima simpel sebagai alat protes politik. Saat kritik resmi dibungkam, mereka nyalurin rasa frustrasi lewat sajak. Folklore adalah suara perlawanan. Nggak cuma yang berat-berat loh. Sadar nggak sih, kenangan masa kecil kita yang paling akrab itu juga bagian dari folklore lisan yang masih hidup. Hampir semua dari kita di Indonesia pasti tahu rima Betawi ini. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Ketukan dan nyanyian simpel ini kita dengar dari orang tua kita, terus secara otomatis kita nyanyiin lagi buat adik, anak, atau keponakan kita. Tanpa sadar, kita udah jadi agen pelestarian folklore lisan. Keren banget kan? Nah, di dalam folklore lisan ini, ada subkategori besar yaitu cerita prosa rakyat. Pakar bernama William Bascom membagi prosa ini jadi 3 tingkatan. Pertama, mitos. Ini cerita suci soal dewa-dewi, kayak kisah Dewi Sri. Kedua, legenda. Cerita yang dianggap beneran pernah terjadi di masa lalu dan ngelibatin manusia, misalnya legenda Tangkuban Perahu.
Dan ketiga, dongeng. Nah, kalau ini kisah fiksi yang nggak terikat waktu. Murni buat hiburan atau nyampein pesan moral. Kayak cerita bawang merah bawang putih. Oke, sekarang kita geser ke kategori kedua, folklore sebagian lisan. Di sini keadaannya makin dinamis, karena ngomong aja udah nggak cukup. Di kategori ini, ucapan lisan itu harus dikombinasiin sama tindakan fisik, isyarat tubuh, atau benda-benda tertentu biar maknanya jadi utuh. Biar kebayang, kita bandingin dua contoh utamanya. Di satu sisi, kita punya kepercayaan rakyat yang sering banget diremehin dan dicap tahkuyul. Misalnya nih, ngucapin kata permisi pas lewat tempat sepi sambil ngebungkukin badan, atau bikin isyarat tangan tertentu. Di sisi lain, kita punya permainan rakyat atau dolanan anak-anak. Ini ngegabungin nyanyian berima sama aktivitas fisik kayak lompat tali atau kejar-kejaran. Keduanya butuh perpaduan antara suara dan gerak biar tradisinya jalan. Akhirnya, kita sampai di kategori ketiga, folklore bukan lisan. Nah, ini beda banget dari dua sebelumnya, karena cara ngewarisinya sama sekali nggak butuh banyak kata. Tradisi ini murni diajarin lewat peniruan langsung, observasi, dan praktik material. Ini mencakup seluruh warisan fisik dan bahasa tubuh dari sebuah kebudayaan, yang kadang kita lakuin secara autopilot aja. Artinya apa, teman-teman? Hal-hal sehari-hari yang nempel banget sama kita itu adalah folklore. Makanan rakyat yang kita makan, cara ibu kita meracik bumbu di dapur yang ditiru tanpa resep tertulis, bentuk ukiran di rumah adat buatan pengrajin lokal, sampai sekedar kode isyarat tangan pas kita lagi ngobrol, itu semua adalah bagian vital dari folklore kita. Folklore itu nyata, bisa disentuh, dan ada di keseharian kita. Kalau kita tarik benang merahnya, Prof. Dananjaya ngasih statement yang benar-benar powerful. Belajar bentuk-bentuk folklore itu bukan cuma hobi antik ngumpulin barang lama. Ini adalah alat fundamental supaya kita saling kenal. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang kan? Nah, memahami keanekaragaman folklore dari berbagai suku di Indonesia itu ibarat kunci utama buat numpukin rasa toleransi dan kesatuan nasional kita. Folklore itu pada dasarnya adalah cermin dari jiwa kolektif bangsa kita. Sebagai penutup explainer kali ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Kalau folklore itu adalah sesuatu yang hidup dan terus diciptain sama masyarakat, coba bayangin deh, di masa depan nanti, apa ya yang bakal dianggap sebagai folklore kita hari ini? Apakah bahasa gaul di internet, meme viral di sosmed, atau lelucon urban di grup chat kalian yang bakal diteliti sama profesor ratusan tahun lagi? Jawabannya ya ada di apa yang kita lakukan dan warisin hari ini. Teruslah mengamati, tetap bangga sama identitas kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.